Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, yang lalu sudah kita bincangkan tentang amin. Sudah, itulah yang terakhir daripada surah Al-Fatihah. Amin. Cara bacanya pun sudah disampaikan juga. Artinya adalah kabulkan doa kami ya Allah. Nah, itu artinya ya. Nah, sekarang kita teruskan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Tsumma qala walau lam yakun laka min salatika hamdun siwa dzikrillahi fi jalalihi wa 'azamatihi fanahika bidzalika ghanimatun. Dari sembahyang kita mulai takbiratul ihram sampailah doa iftitah, ta'awuz, kemudian Al-Fatihah dan seterusnya. Maka kata Imam Ghazali yang disingkat kitabnya oleh Syekh Al-Qasimi, kalaulah tidak dapatmu dari sembahyangmu itu selain mengingat Allah Ta'ala saja, maka cukuplah itu dipandang sebagai harta kekayaan. Ghanimah itu ada istilah khusus dalam agama kita, yaitu harta yang diperoleh melalui perang. Tapi maksudnya di sini kekayaan. Jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, dari mulai kita ucap Allah Akbar, baca doa iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah, baca amin, dapat kita mengingat Allah Ta'ala. Itu sudah sebagai satu kekayaan. Cuma yang dimaksud mengingat Allah ini bukan pula maksudnya, oh saya ingat Allah, saya ingat Allah. Bukan itu. Maksudnya adalah rasa jiwa kita sedang sembahyang ini betul-betul kita sedang mengabdi kepada Allah. Itu maksudnya. So, Allah ini gaib. Macam mana saya bisa merasakan itu? Mudah. Coba contohkan kita ketika sedang sakit dan sedang sehat. Mana lebih dekat kita dengan Allah? Sakit. Ketika macam kita yang punya anak, punya apa? Anak kita mau lulus sekolah atau mau diterima kerja. Saat itu dekat nggak dengan Allah? Dekat. Atau saat tanah kita nggak laku-laku, mau dijual nggak laku. Cemana nih? Dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud. Dan itu adalah perasaan jiwa yang nggak bisa dibuat-buat. Supaya lebih mudah paham, kapan orang ramai sembahyang tarawih? Malam keberapa? Pertama. Keempat dah kurang? Ada 5 dah kurang?
Malam 1, 2, 3, 4 itu terasa kita dekat dengan Allah. Terasa dekat. Mulai kelima, keenam, ketujuh terus mulai kurang lagi dekat dengan Allah. Apa bukti? Tak terasa macam greget lagi untuk mengerjakan tarawih itu. Jamaahnya tinggal jamaah reguler. Jamaah tetap. Macam mana wajah luar Ramadan? Ini jugalah muka-mukanya ini dah tanda wak. Apalagi kau dah makin dekat ke ujung-ujung. Ini jamaah reguler ni pun berkeringat mempertahankannya. Jamaah. Tapi di awal-awal jamaah eksekutif banyak. Itu sebab apa orang masuk? Kalau tidak karena dekat dengan Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kita solat, Allahu Akbar, takbir, bacalah doa iftitah, bacalah a'udzubillah, bacalah al-fatihah, bacalah amin, seterusnya. Terasa dekat dengan Allah. Ini kalau bahasa orang sekarang perasaan. Kalau bahasa agama tentu maksudnya iman. Jamaah, iman. Itulah disebut tadi walau lam yakun laka min salatika haddun siwa dzikrillahi fi jalali wa 'azamatihi fanahika bidzalika ghanimatun. Cukup itu sebagai ghanimah, harta kekayaan. Fa kaifa bima tarjuhu min sawabihi wa fadlihi. Betapa pula lagi yang kau harapkan berupa pahala dan anugerah Allah Ta'ala. Itu sudah amat sangat luar biasa. Ini jangan keliru jamaah sekalian. Sedang solat kita terasa dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Jadi kita dapat, kalau bahasa kita supaya mudah, upah. Jadi kita mengaji, membaca Al-Quran, sedekah, wiridan, puasa sunat, puasa wajib, sembahyang sunat, sembahyang wajib, semua dapat upah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak mungkin kita menolak upah itu dari Allah Ta'ala. Jamaah. Nah, cuma kan kita selalu sebutnya pahala, pahala, tak salah. Saya untuk mendekatkan paham sama kita upah. Kalau kita mau buat bahasa umum, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Nggak ada. Jadi sekecil apapun kita buat disuruh Allah Ta'ala, Allah kasih upah. Kan hebat Allah. Dikasih nyawa upah. Lah, upah yang Allah kasih sama kita itu, itulah nanti yang kita jadikan tiket masuk ke surga, yang surga itu punya Allah juga. Luar biasa. Rahman Allah, Rahim Allah Ta'ala. Urusan kita adalah tinggal berbuat baik. Wa kadzalika yanbaghi an tafhama ma taqra'uhu minas suwari. Begitu pula lah layak kau memahami surah yang engkau baca. Kita semua bukan orang Arab. Ada yang orang Arab nih? Tak ada. Kita semua orang bukan orang Arab. Kita ni tak ada orang Arab. Karena itu mau tak mau mesti belajar bahasa Arab untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bahkan orang Arab yang lahir besar di Arab, pakai bahasa Arab, segala macam, belum tentu mengerti isi kandungan Al-Quran, hadis, kalau tidak mereka belajar. Apalagi kita. Yang kita hari-hari bukan bahasa Arab. Karena itu saya menganjurkan kepada kita, bacalah Al-Quran yang ada terjemahan. Setidaknya itu membantu.
Ketika tadi kita sembahyang Isya, Tuan Imam baca apa? Rakaat pertama. Ara'aital. Saya tak ngerti ini apa ara'aital. Baca sajalah, dapat pahala. Itu dapat pahala, garansi dari Rasulullah. Tapi kan kita mau meresapi. Saya bodoh, bukan orang sekolah Arab. Oke, bacalah Al-Quran yang ada terjemahannya. Sekurang-kurangnya pas nanti saya sembahyang membaca Ar-Ra'aital, oh ini maknanya. Walau sebatas itu. Sebab kita bukan orang alim. Orang alim itu makin hebat ilmu dia, makin dalam makna dia. Sehingga ketika membaca kita Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, takut kita. Tiba-tiba ayat pertama Allah sudah tegur kita. Tahu kau siapa pendusta agama? Jangan-jangan aku masuk pendusta ini. Siapa ini? Sambung terus. Makin kita fahami makna dia, itu makin bagus kita memahami, makin bagus kita meresapi, makin bagus kita menghayati isi kandungan Al-Quran. Sehingga nggak lewat gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital kadzibiddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim la yahuddu 'ala ta'am miskin fawailul. Terus saja baca dia begitu. Dapat pahala? Dapat. Tapi kan kita mau resapi. Ayat ini berisi teguran. Siapa pendusta agama? Pendusta agama tuh begini. Takut kita, jangan-jangan aku pendusta ya Allah. Makin kita resapi. Sehingga fala taghful an amri wa nahyi wa wa'idi wa ma'idi wa akhbari anbiyahi wa zikri minnati wa ihsanihi. Jangan engkau lalai terhadap perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah, nasihat Allah, kabar para nabi. Dan jangan engkau lalai dari mengingat anugerah dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Apa Kausar ini? Tak tahu saya Kausar. Besok saya mau bacalah Al-Quran yang ada terjemahan. Kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebetulnya, dengan diterjemahkan nikmat yang banyak, itu sudah cukup meresap bagi kita. Apalagi kalau kita lihat nanti secara ilmu sastra Arab, kosakata Kausar itu luar biasa makna dia. Tapi dengan kita baca terjemahan, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Terasa sama kita. Ini kepada kita semua, mohon maaf, terutama yang orang tua saya, yang sepuh-sepuh ini saya mohon maaf. Coba hitung nikmat Allah dari ujung rambut ke ujung kaki kita. Yang luar saja, jangan yang dalam. Itu sudah tidak bisa terhitung, saking banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Walau sekarang cuaca sangat panas, sampai 36, 37 jemaah. Kemarin dihitung 36,7 katanya. Dan itu tidak nyaman bagi kita, panas, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa syukurnya? Saraf tubuh kita masih sehat. Masih bisa dia ngasih tahu, ini cuaca panas. Apa jadinya cuaca panas gini, syaraf tubuh kita tak sehat, yang dikasih taunya dingin. Orang semua kepanasan, awak kedinginan. Kata orang kok agak-agak aneh. Coba. Saya mau begitu. Memang tidak nyaman panas. Tapi kita masih bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syaraf kita berarti sehat. Dia kasih tahu, ini cuaca panas. Jamaah. Saya pergi ngaji tadi sebelum asar dijemput. Ngaji satu tempat dekat sanalah. Dijemput sebelum asar. Biasa saya pakai peci aja udah.
Tapi karena panas tadi, pakai awak payung. Ayo jemaah, kan ada payung untuk kepala tu aja. Wah, itu aja loh. Peci ku lepas, kitab ku pegang, pakai payung. Rupanya kereta jalan kencang. Takut juga nih lepas. Pegang gini jemaah. Karena cuaca panas. Mata kita masih bisa melihat ini panas. Pikiran kita masih bisa berpikir, gunakan ini dan seterusnya. Atas itu, syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Syekh Qasimi, jangan lalai kau dari perintah Allah. Kita lihat di dalam surah Al-Ma'un tadi. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin dan seterusnya. Memanglah di situ kesannya macam marah Allah sama kita itu. Sebab kau tak peduli sama solatmu, tak peduli sama nasib orang lain. Kau sebut Islam, tapi kau seakan-akan pendusta agama. Ngeri, wa'id. Ancaman Allah di situ. Jamaah. Nah, ini ngeri. Ketika inakal kausar, zikri minnatihi ta'ala. Mengingat anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Banyak kali ini, jamaah, kita tak lihat luar-luar. Sekarang ni aja, yang ada sama kita, yang di luar ni aja. Syukurlah masih bisa ngantuk. Syukurlah masih bisa ngantuk. Apalagi tidur. Syukurlah jamaah. Saya ketika ceritakan ini, tak tahu saya ada jamaah yang lain. Gini, saya bilang, ini saya ulang-ulang di mana-mana nih jamaah. Insya Allah nanti aku masukkan juga ini. Kalau kita dapat 3, udah nikmat luar biasa. 1, enak makan. Bukan makan enak. Enak makan. Sedap aja makan. Selop pun makan. Kalau lembek. Enak aja. 2, enak tidur. Kalau enak tidur, wah, ini ada orang mau tidur payah kali dia. Asal mau tidur tak bisa. Kenapa? Ingat aja dia. Kenapa si Polon dah bisa beli kulkas, aku belum. Itu ingat. Suka begitu. Ini dia tidak enak tidur. Sangkin enaknya dia tidur, macam kita laki-laki solat Jumat pun tidur. Kurang apa nikmatnya itu? Asal jangan khatibnya lah tidur. Di pengajian pun tidur. Syukuri itu. 2, enak yang ketiga, enak ibadat. Kalau dah dapat 3 ini, sedap kali hidup jamaah. Enak makan, enak tidur, enak ibadat. Mau sembahyang, okey, nggak ada masalah. Mau makan, okey. Biar dia belacan lah. Yang penting sedap. Nah, enak dia tidur. Separuhnya orang mau tidur nih payah. Malah maaf-maaf saja ada yang berkonsultasi dengan pihak medis. Jadi waktu saya terangkan begini, ibu itu bilang, saya tak bisa tidur, Ustaz. Tak tidur ibu itu. Bertahun-tahun siang malam tak tidur. Minta izinlah saya. Karena takut saya penjelasan saya menyinggung perasaan dia. Kan tadi kata saya 3 enak. Enak makan, enak tidur, enak ibadat. Saya tak bisa tidur. Jadi saya tanya, apalah kerja ibu malam? Apa-apa lagi tu. Tak bisa tidur. Dah berapa tahun? Ini. Saya minta maaf jugalah. Takut awak menyinggung dia pula. Padahal kita tidak. Maksud saya, jemaah, itu semua adalah nikmat dari Allah. Bahwa kita, mungkin anak-anak kita ini nanti mendapat masalah dalam hidup normal itu. Kita berkeyakinan manusia yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam pun dapat masalah. Apalagi kita. Jadi normal lah kalau awak mau awak Pak, kalau udah sembahyang nggak ada lagi masalah. Kata saya nggak apa-apa, isden aja udah isden. Bahasa awak anak-anak dulu. Tapi meninggal pun kita apa selesai masalah? Tidak. Kita berhadapan munkar nakir. Jadi mana masalah? Tinggal lagi mana yang bisa selesaikan? Selesaikan. Yang tak bisa macam mana lagi? Jamaah. Tapi ketika membaca ayat-ayat itu, saya bukan anak sekolah tahfiz. Tak ngerti saya ayat Al-Baqarah lah, apa lagi tu. Surat apa tu katanya, surat apa yang kalau kita mau bersih dari dosa itu apa? Surat Taubat. Aku mana ngerti gitu. Oke, tak ngerti. Tapi aku ngerti inna a'tainakal kautsar qul huwallahu ahad alam tarokai. Itu saja pun kalau kita faham isi kandungannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabbahadzal bait. Kan itu amrihi, perintah Allah Ta'ala. Mengabdilah kau kepada Tuhan pemilik rumah ini. Berarti bukan menyembah rumah nih. Berarti menyembah Tuhan yang punya rumah. Oh ya, berarti Allah Tuhan kami tak ada tinggal di Ka'bah. Ka'bah itu hanya sebatas arah saja. Terus kita begitu. Jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, sehingga walikulli wahidin haqqun, faraja'u haqqul wa'di, wal khawfu haqqul wa'idi, wal azmu haqqul amri wan nahyi, wal ibti'adu haqqul ma'idati, wa syurqu haqqul minnati, wal i'tibar haqqu akhbaril anbiya. Sehingga setiap bahagian ayat Al-Quran yang kita baca, paham kita ada bahagiannya, ada haknya. Ketika Allah Ta'ala memberikan janji-janji di dalam Al-Quran, maka timbul harapan kita. Mudah-mudahan dapat awak seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itu. Lah ketika di dalam Al-Quran ada ancaman-ancaman Allah, timbul rasa takut di dalam jiwa kita. Itu maka kadang ada orang sedang sembahyang geletar dia. Karena terasa sama dia mengerikan ayat itu. Misalkan ayat cerita tentang neraka, ayat cerita tentang ke malaikat, dan rasa dia ngeri sekali, menggeletar dia jemaah. Tapi itu tak bisa dibuat-buat, tak bisa. Wah ini geletar aja lah aku. Nggak bisa. Itu nggak bisa sama sekali itu. Sama sekali nggak bisa. Jemaah. Yang dibuat-buat itu nampak. Dan itu nggak tahan lama, jemaah. Kalau dibuat-buat itu nggak tahan lama, karena barang palsu pada saatnya ketahuan juga. Itu nggak bisa, jemaah. Oh tapi saya paham. Masya Allah ngerinya ayat ini. Allah Ta'ala suruh begini. Mudah-mudahan ya Allah bisa saya memenuhi perintahmu dan seterusnya. Wal azmu haqqul amri wan nahyi. Tekad kita untuk memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu menjadi bahagian hak terhadap perintah larangan. Ketika perintah, tumbuhkan tekad agar bisa mengerjakannya. Ketika larangan, tumbuhkan tekad agar menjauhinya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ngeri ayat nih. Ditanya Allah semua. Sehingga timbul sama kita. Ngeri betul ayat ini. Kalau sempatlah aku salah-salah dalam menggunakan nikmat Allah, macam mana nanti menjawabnya? Timbul gitu. Itu bisa kita tahu kalau kita mengerti artinya. Waliti'adu haqqul mau'izah. Begitu juga ketika kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan nasihat, kita dapat mengambil pelajaran. Ayat-ayat yang terkait dengan anugerah, kita dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ayat-ayat yang terkait dengan kabar para nabi, kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Kasih Allah Ta'ala. Jadi begini. Memanglah
Mungkin kita tak hafal Al-Quran, tapi setidaknya dari Alhaakumut Takatsur kan hafal kita itu jamaah. Setidaknya lah. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus kalla saufa. Ngeri ya. Alhaakumut Takatsur. Lomba-lomba, ingin ini mau ngalahkan si fulan, ingin itu mau ngalahkan si fulanah. Alha, membuat kalian lalai dalam hidup. Ngerinya nih. Jadi kalau gitu lomba-lomba yang macam mana ini yang dimaksud? Ngaji lagi. Lomba-lomba yang membuatmu tidak menang di akhirat, itulah yang membuatmu lalai dalam hidup. Si fulan udah beli ini, aku mau kumpul duit, mau kukalahkan dia. Aku mau kumpul harta itu yang buat salah. Tapi lomba-lomba dalam kebaikan ya tidak, karena ada ayat Al-Qur'annya. Aku pernah baca itu dulu. Seingat aku ayatnya apa itu? Sabikul apa? Oh ya, pastabikul khairat katanya. Allah Ta'ala suruh lomba-lomba kebaikan. Tak ada masalah. Ku tengok kalau ngaji malam minggu, si fulan asik bawa kue. Aku nggak pernah. Malam ni aku bawa cetakan kue. Kue tidak juga. Cetakan aja dibawanya. Berlomba dalam kebaikan. Itu tidak buat alha. Itu tidak buat alha. Ku intip tuh, asal ini udah lama aku ngaji. Asal datang dia aku tengok, bawa kue lapis. Besok aku bawa juga. Ku intip, kalau dia bawa kue lapis, lapisnya cuma 2. Aku nanti lapisnya 3. Yang sebelah, orang ini 2, 3. Aku 4. Buat terus. Ini lomba-lomba dalam kebaikan, tidak buat alha. Ngeri juga, berarti aku salah selama ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti mengunjungi kuburan. Bahasa kita sampai mati. Kan ngeri juga awak lalai akhirat sampai mati. Itu. Jadi waliti'adu haqqul mau'izati. Mengambil nasihat adalah hak bahagian ayat-ayat nasihat. Kita semua perlu nasihat, termasuk saya, jemaah. Begitu seterusnya. Tetapi, ini seperti saya sebut di awal. Wa takunu hadhil ma'ani bihasabi darajatil fahmi. Pengertian seperti ini terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sesuai dengan kemampuan pemahaman kita. Itu maka orang semakin alim dalam agama makin ngerti dia isi ayat Al-Quran, isi hadis Rasulullah. Dulu saya tak ngerti kata kita. Setelah ngaji, udah ngerti. Mau lebih ngerti lagi, mau ngaji lagi. Betul lah pula Pak. Setelah 3 tahun saya ngaji, yang saya ngerti dulu rasa saya kurang dibanding sekarang. Sekarang ini kok makin ngerti saya ayat ini. Ngaji lagi, begitu terus. Tetapi wa yakunul fahmu bihasabi wufuri ilmi wa safa'il qalbi. Ini penting. Jadi kita bisa memahami ayat Al-Quran itu bihasabi, sesuai wufuril ilmi, banyaknya ilmu kita. 2, safa'il qalbi, bersihnya hati kita. Jadi syarat supaya kita dapat faham ayat-ayat Al-Quran itu 2. 1 ilmu, 2 bersih hati. Ilmunya banyak, tapi kalau hatinya kotor, nggak dapat paham itu. Jamaah. Tahu dia tahu, tapi pahamnya kurang. Contoh macam kita, masa tak tahu kita lampu merah tanda berhenti, hijau tanda jalan, kuning tanda bersiap-siap. Sama ada siap-siap jalan atau siap-siap untuk berhenti. Tahu kita. Tapi apakah faham kita? Belum tentu.
bergantung bersih atau enggak hatinya. Aku tahu merah berhenti, tapi ku terabas saja, apa masalahnya? Bantai dia. Diberhentikan sama Pak Polisi. Anda tahu melanggar? Tahu Pak. Langgar apa? Lalu lintas. Anda dihukum. Mana Al-Quran hadisnya Pak? Polisi terduduk di mana? Mak. Al-Quran hadis terkait lampu merah. Mak baru tengoknya. Saya non-muslim. Bapak agama apa? Kristen. Di Injil mana larangannya nih Pak? Pening polisinya. Aku jarang pula ke gereja. Daripada pening udah lewat aja lah kok. Dia ada ilmu, tapi batin dia kotor. Mestinya kau berhenti, tak pakai alas-alasan. Dan polisi pun tahu, pada satu-satu situasi, boleh tidak lampu merah diterobos? Boleh, polisi tahu setidaknya untuk dua. Satu, ambulan, dua, pemadam kebakaran. Yang kita sipil macam mana? Polisi pun tahu satu-satu ketika, tapi saat ini nggak ada. Tak ada jalan kau boleh menerobos lampu merah. Ilmu ada, tapi hati belum sofa. Belum bersih. Makanya kita yang mengerjakan sholat ini, di samping ada ilmu kita tentang ayat-ayat yang kita baca, kita juga mesti ada ilmu membersihkan hati. Saya sakit enggak? Oh sakit. Sakit apa? Sakit ini. Kalau sakit ini apa sebabnya? Macam mana cara membersihkan? Makin bersih hati kita jamaah, makin faham kita isi kandungan ayat Al-Quran. Makin bersih hati kita, kita bukan sekedar berhenti di lampu merah. Bukan. Bukan sekedar berhenti kita di lampu merah. Berhenti dan di tempat yang ditentukan. Saya lihat di Medan kita ini ada di zebra cross itu jemaah, itu ada khusus untuk tempat kereta. Ada tempat mobil atau motor cara kita dulu sebutnya. Jadi walaupun lampu merah, karena hati saya bersih, kereta saya tak berhenti di bahagian motor, tapi di bahagian kereta. Di bahagian kereta pun bannya tidak menjorok ke depan sana. Pas saya buat. Kenapa? Makin bersih hati kita, makin fahamlah kita isi kandungan ayat Al-Quran. Wa darajatu dzalika la tanhasiru. Tak dapat dibatasi, gini jemaah, tak dapat dibatasi kenyamanan orang terhadap ayat Al-Quran itu. Karena setiap orang masing-masing berbeda kebersihan hatinya. Maka tadi kita sembahyang Isya, nggak sama itu. Walau hadis Rasulullah sebut, solat berjamaah dapat 27 kali lipat. Dalam satu hadis 25 kali lipat. Itu semua kita dapat. Tapi belum tentu semua sama benih. Belum tentu jemaah. Semua kita dapat itu yang 27 atau 25. Dapat itu. Itu garansi dari Rasul. Tapi apakah yang kita dapat sama bening? Belum tentu. Ada yang bening, ada yang keruh, ada yang hitam, ada lagi butek. Tahu butek? Itu bahasa Jawa, Jawa ngapak-ngapak, Jawa Tengah bagian utara. Butek itu jemaah udah hitam, kelam, gelap, bau. Saya juga yang nggak ngerti, orang kawan yang Jawa yang ngomong butek. Jadi bening, keruh, hitam, butek, ya kita tak tahu jemaah. Semua itu bergantung pada hati. Maka ngaji kita ini dari awal berusaha membersihkan hati. Wassalatu miftahul qulubi fiha tankashifu asrarul kalimati. Fahada haqqul qiraati wa huwa haqqul adhkari wa tasbihati aydan. Thumma yura'il haibata fil qiraati
fayurattilu wa la yasrudu fa inna dzalika aisaru litta'ammuli. Sembahyang kunci membersihkan hati. Jangan keliru dengan pemahaman sebahagian orang. Aku kalau solat nih, sembahyang nih, mau aku bersih dulu hati aku baru solat. Salah. Solat itulah pembersih. Jadi sekotor apa kita tetap sholat. Cuma mau paham-pahamlah, kan? Kalau kita mengerjakan sholat berjamaah, mau ngerti-ngerti. Biarlah yang di belakang imam itu nanti yang dapat mengganti imam. Biar mudah tak apa. Biar nanti kalau imam salah, dia bisa ke depan menggantikan imam jamaah. Tapi kalau sholat sendiri, oke. Di dalam sembahyang solat yang kita kerjakan itu, terbukalah rahasia-rahasia kalimat Allah Ta'ala. Terasa itu jamaah. Tapi tadilah ya, jangan sebatas mengerjakan saja. Kalau sebatas mengerjakan saja, dia naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau rasa kita, Allah Akbar. Selain sholat, kapan kita menyilangkan kedua tangan? Mati. Belum pernah kita jumpai orang mati. Hai, nggak ada itu. Nggak ada. Pasti gini tangan dia. Pasti. Maka ketika kita sholat, rasakan seakan-akan mati. Ya Allah, matilah sudah. Masya Allah. Macam kita, saya tetap anjurkan macam dulu-dulu juga, usahakanlah kalau sempat, tengoklah orang mati. Kalau boleh pula ikut mandikan jenazah, ikut memakaikan dia kain kafan. Tak ada yang dibawa. Ini peci yang saya pakai tak dibawa, baju ni tak saya bawa, semua tak saya bawa. Saya hanya pakai kain kafan. Terus apa yang mau dibangga-banggakan? Jemaah. Allah Akbar. Matilah saya ya Allah. Sedang-sedang itu betul mati. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kan? Itulah hak zikir, hak tasbih. Sami Allahu liman hamid. Apa artinya? Allah mendengar siapapun yang memujinya. Kan kita baca zikir itu. Rabbana lakal hamdu. Perkara khilafiyah tak usah dibincang. Ada yang membaca Rabbana wa lakal hamdu. Ada yang membaca Rabbana lakal hamdu. Terserah. Ya Tuhan, untukmu segala puji. Paham kita. Berarti yang berhak dipuji Allah. Aku tak berhak dipuji. Sehingga kita rajin bersedekah di masyarakat. Masyarakat tak puji kita pun biasa saja. Kenapa? Yang terpenting aku berbuat baik, harap ridha Allah Ta'ala, harap surga Allah, harap pahala dari Allah. Orang mau puji tak ada masalah. Rabbana lakal hamd. Kemudian rasakan kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala. Waktu kita membaca itu jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Sayang betul Allah Ta'ala. Kasih betul Allah Ta'ala. Kita ini jamaah, kalau tidak dilindung-lindungi Allah Ta'ala, Masya Allah ini. Ini kan keyakinan kita, iman kita. Ini, udara yang kita hirup ini, yang sekarang lah, zaman dulu lain lah. Yang sekarang, ini hampir kotor aja nih semua jamaah. Hampir. Buktinya nanti waktu ada yang bolong, sinar matahari masuk, nampak itu debu. Itulah yang hari-hari kita hirup. Jamaah. Tapi alhamdulillah sehat aja kita sampai sekarang. Sakit-sakit flu, demam biasa lah itu jamaah. Kan biasa itu. Tapi kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika membaca ayat itu kita yurattilu.
Kita membaca ayat itu dengan tartil, penuhi huruf-hurufnya dengan betul. Tidak kita sembrono membacanya. Wala yasrudu, tidak cepat-cepat. Itu lebih memudahkan kita untuk ta'ammul, memahami isi kandungan ayat yang kita maksud. Bahkan kadang jamaah ini belakangan Kementerian Agama menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam beberapa bahasa daerah. Ini hebat ini. Sehingga saudara-saudara kita Muslim yang agak gagok berbahasa Indonesia, atau lancar dia berbahasa Indonesia, tapi lebih nyaman dia berbahasa daerah, membaca Al-Quran yang ada terjemahan bahasa daerah, makin meresap di hati dia. Kalau dalam bahasa-bahasa dunia ini udah banyak jemaah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa India, bahasa Swahili, bahasa-bahasa di Afrika, itu diterjemahkan sudah ke bahasa daerah. Sudah oleh Kementerian Agama. Sehingga saya yang bersuku A, suku B, enak. Memang belumlah semua. Oleh karena suku Indonesia banyak kali jemaah diambil. Jadi beberapa bahasa daerah kita baca, Masya Allah. Sehingga waktu kita membaca ayat itu tartil. Tidak mau cepat-cepat, tapi dibaca dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah Ta'ala. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nampak kaulah orang masuk Islam. Fasabbih. Perintah Allah ini. Fasabbih. Jangan lupa daratan. Usaha dakwah yang dibuat, yang dilakukan, yang diemban, yang dipenuhi tanggung jawabnya oleh Rasulullah. Belakangan orang tertarik masuk Islam. Jangan kau lupa daratan. Fasabbih. Tetap bertasbih kepada Allah. Ini pelajaran bagi saya, bagi kita. Capek usaha kita begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, 5, 6, 10 tahun baru nampak hasil. Setelah hasil, banyak hasilnya, jangan lupa daratan. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terus jamaah. Sehingga sembahyang kita rasa sedap. Sekarang ini mungkin bagi kita lebih sedap makan durian lagi daripada sembahyang. Sembahyang rasanya mau cepat aja. Apalagi imam suaranya serak-serak becek. Udah serak-serak becek suara imam. Pelan pula. Aduh, kata kita. Sekarang mungkin bagi kita lebih enak makan durian daripada sholat. Tapi sebab kita belajar, imam udah salam pun rasa kok cepat kali salam. Sangkinkan enaknya kita mengerjakan sholat. Mudah-mudahan kita satu masa nanti menikmati betul mengerjakan sholat. Mudah-mudahan satu masa jamaah. Sehingga bagi kita udah salam pun rasa macam mau sholat zuhur lagi. Udah salam macam mau sholat asar lagi. Kan tak boleh. Jamaah itu kan cuma sekali-sekali, ya. Kalau ada nanti persoalan ada sholat itu lain lagi urusannya, jamaah. Tapi sedap rasa kita. Ini maghrib ya? Iya. Aduh, nggak usah pulang lah. Duduk saja di masjid, di musola, di surau. Mau nunggu sholat isya lagi. Sangkinkan rindunya kita ingin mengerjakan sholat. Mudah-mudahan satu masa sampai kita begitu. Jamaah. Sebab apa? Kita sudah wufurul ilmi dan sofaul kalbi. Wufur, cukup sudah. Banyak ilmu kita dan sofaul kalbi. Bersih sudah hati kita. Jamaah ya. Kita teruskan. Kita teruskan. Selesai takbiratul ihram, selesai jamaah doa iftitah, selesai a'udzubillah, selesai al-fatihah, selesai amin. Kita masuk berdiri. Apa hikmah yang kita fahami dari berdiri?
Wa amma dawamul qiyami fa innahu tanbun ala iqamatil qalbi Allah azza wa jalla la na'tin wahidin minal huduri. Adapun kita berdiri itu, kan berdiri. Sebelum sholat kita berdiri. Iktidal kita berdiri. Nanti selesai sujud kedua berdiri. Apa yang kita fahami dari berdiri itu? Itu adalah tanbih, peringatan dari Allah agar hati senantiasa tegak bersama Allah Ta'ala. Ala na'tin wahidin minal huduri. Berupa senantiasa satu saja sifat hati itu, yaitu rasakan hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panjang nih jamaah ya. Rasakan hadir bersama Allah. Bisa? Bisa. Contohnya kita. Yang orang tua-tua saya ini yang punya anak di perantauan. Anak kita di perantauan tak ada sama kita. Tapi kita merasa nggak dia sama kita? Atau merasa nggak kita bersama dia? Tubuh dia tak ada, di hati kita ada. Itu dia. Jadi gitu juga ini jemaah. Jauh di mata, dekat di hati. Makin dekat tepuknya. Jemaah. Kan? Begitu terasa sama kita kehadiran Allah Ta'ala. Persis macam tadi jemaah. Jadi keluar kita, ini nampak selop bagus nih. Selop awak jelek. Mau dicuri? Tidak. Terasa kehadiran bersama Allah Ta'ala. Malu. Pergi beli duku. 2 kilo. Penjualnya bungkuk ngambil plastik. Kita mau tambah lagi tanpa sepengetahuan penjual. Malu. Terasa hadir bersama Allah Ta'ala. Orang tak ada tahu, tapi Allah tahu. Kata Rasulullah, Innallah azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Allah Ta'ala muqbilun 'alal musalli, senantiasa memperhatikan orang yang mengerjakan sembahyang, malam yaltafit, selama kita tidak berpaling dari perhatian kepada sembahyang itu. Ingat lagi lagu Bimbu. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Jadi, kalau kita dekat sama Allah, terasa Allah dekat. Kalau kita jauh dari Allah, terasa Allah jauh. Kita itu semua. Allah sendiri tak dekat, tak jauh. Kita, jamaah kita. Contoh ajalah. Misal, ini misal. Gubernur Sumatera Utara akan datang berasal dari desa Cinta Rakyat. Padahal kita kenal sama dia enggak. Tak pernah kenal sama sekali. Tapi memang dia dari sini. Pertanyaan saya, kita merasa dekat enggak dengan dia? Dekat. Padahal kenal pun tidak. Apapun tidak. Jamaah. Tapi dia memang orang sini. Tapi perasaan kita, dekat. Dekat kali jamaah sama dia. Itu kira-kira. Untuk memahami. Jadi bukan dia dekat dengan kita. Perasaan kita dekat dengan dia. Bila kita sadar demikian. Wa kama tajimu harusatu ra'si wal aini anil iltifati ila jihatin. Dia ilal jihati. Fakadzalika tajibu harusatu siri anil iltifati ila ghairil sadah. Sebagaimana wajib kita jaga kepala mata kita dari nengok-nengok tempat lain. Ini kata-kata wajib dalam kitab ni, hati-hati jemaah secara fikih. Tidak wajib kita memandang mata ke tempat sujud, kepala tunduk, ini tak wajib. Solat kita kepala nengok ke atas, solatnya sah. Solat kita mata kita main kanan kiri gitu, sah. Tapi maksudnya wajib di sini adalah bukan seperti wajib dalam fikih. Maksudnya adalah tak pantas kita sedang solat kepala mata tengok, tak pantas. Tak pantas itu maksudnya. Sebagaimana wajib jaga kepala mata dari paling kanan kiri kemana-mana arah, begitu jugalah jaga hati dari berpaling kepada selain Allah.
selain solat, selain ibadah yang kita ila ghairi solat, kepada selain solat. Nah, itu yang kadang-kadang orang susah. Macam mana Pak, sedang solat awak teringat sana, teringat sini. Kata saya, memang itu kerjanya setan. Usaha kita fokus ke solat, ingat Allah Ta'ala. Tahu-tahu di tengah jalan datang bisikan setan. Cepat kau selesaikan solat kau. Tetangga masjid sedang bagi-bagi nasi. Sedang bagi-bagi duit. Sedang bagi-bagi bingkisan. Karena ini bulan Muharram. Awak sedang solat. Makin dibuat setan, ribut orang tu sebelah. Oh, aku dapat. Makin tak tentu awak solat ni jemaah. Ha? Makin tak tentu. Tidak. Loss. Aku sekarang kerjakan solat. Nah. Cueknya ini jangan tengok sana. Fokus saja sini. Cuek-cuek juga, tapi hati sana. Mau cepat nanti habis solat DJ orang. Enggak cepat, takut enggak kebagian. Enggak. Dua-dua itu enggak ada. Aku semata-mata fokus solat. Caranya macam mana, jemaah? Caranya macam mana? Caranya persis macam kita kalau sedang asik nonton bola. Kalau sedang asik nonton bola itu, tak ingat yang lain. Macam tadi Tuan Imam katakan, baru sebentar, padahal awak udah ngos-ngosan, dah ngempar nih, jemaah kan. Tapi Tuan Imam kata baru sebentar. Kenapa? Karena menikmati. Persis seperti itu. Persis seperti itu. Jadi ini karena sebahagian orang keliru. Mau dia khusyuk, itu nggak ingat apa-apa lagi. Kalau aku bilang nggak ingat apa-apa, itu nggak wajib sholat. Nggak wajib. Tapi apa yang sekarang sedang kita kerjakan, buat saja. Kalau cara laki-laki selain nonton bola, mainkan burung perkutut. Saya tahu karena hatuk saya pelihara burung perkutut. Maka saya tahu jemaah. Wah, burung wak tu iyalah katanya. Padahal udah siap baru ya. Kenapa tak kau bilang dari tadi? Udah tadi awak bilang wak. Apalagi contohnya supaya mudah paham kita khusyuk nih. Mancing. Orang mancing kepanasan enggak? Panas, tapi terasa enggak? Tidak. Persis macam itu. Kalau cara perempuan yang pernah aku tahu jahit. Dia tukang jahit, banyak pesanan. Mak kata, sampai lupa dia makan, katanya. Takut pula sakit asam lambung dia kambuh. Jahit. Yang contoh maksiat, gosip. Bahasa Jawanya gosip apa? Bukanlah, ngerumpi bukan bahasa Jawa. Ngerasanin. Dari pukul 7 pagi buka aib orang sampai pukul 11. Nggak ada capeknya. Berhentinya pun karena sesak kencing. Habis itu sambung lagi. Begitu. Pertanyaan saya, yang main bola, yang mainkan burung, yang jahit, yang ngerumpi tadi, dia masih dengar orang nggak? Masih lihat orang nggak? Masih. Tapi dia peduli? Tidak. Fokus. Itulah khusyuk. Wajib menjaga hatimu dari berpaling kepada selain sholat. Maka waktu orang mancing kan nggak dibilang, nggak usah peduli itu, nggak usah peduli hujan, nggak usah peduli panas, kan nggak gitu dia. Dia nggak gitu. Dia terus saja. Apalagi kalau ditarik-tarik gitu. Padahal dia tahu panas, dia tahu hujan.
Dia tahu semua, tapi begitu sholat. Sehingga ketika kita sholat, terdengar kita di sebelah orang berbagi-bagi bingkisan, kita nggak ada dalam hati. Nggak usah ingat itu, nggak usah dengar. Nggak ada sama sekali. Dia hanya fokus kepada sholat. Sebagaimana kau wajib menjaga kepala dan matamu dari berpaling tengok-tengok yang lain, wajib kau jaga hatimu daripada selain sholat. Fa'idha tafata ila ghairihi fadakkirhu. Fa'idha tafatta ila ghairihi fadakkirhu bittila'illahi 'alaika wa biqabhi at-tahawuni bil munaja inna ghaflatil munaji liya'uda ilaihi. Ketika engkau berpaling kepada selain Allah, kepada selain salat, ingatlah Allah nengok kau. Ingatlah jeleknya seakan-akan kau menghina Allah Ta'ala ketika kau lalai daripada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita lalai, ingat, Allah tengok, alah jeleknya hatiku, tak mengingat Allah Ta'ala. Seakan-akan aku sepelek sama Allah Ta'ala. Liya'uda ilaihi, supaya kau kembali kepada ingat kepada Allah Ta'ala itu. Artinya jamaah, terus-menerus kita bercerita dengan diri kita sendiri. Jangan berkhayal setan tidak ganggu kita, keliru. Makin bagus akhlak kita di sisi Allah, makin hebat setan yang menggoda. Ini jangan disalahpahami ya. Walzim akan datang. Walzim khusyu'a lil qalbi fa innal khalasa lil tifati batinan wa zahiran samaratul khusyu'i. Jamaah. Nanti sambungannya, tetaplah engkau perhatian. Hatimu tetaplah perhatian kepada solat itu. Mau saya Pak perhatian, betul. Memang itu keinginan kita. Tapi jangan lupa, syaitan tak pernah berhenti menggoda. Ini harap difahamkan. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.